Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi di hari Jumat. Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sudah tahu kan kalau misalkan ketemu sama ibu pasti akan membahas tentang bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang bahasa Indonesia melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Ini kita akan membahas tentang bab 2 melanjutkan materi yang sebelumnya di halaman nomor 29, yaitu poin A. Poin A itu mengidentifikasi pesan pada teks monolog yang mengandung kritik sosial. Nah, di sini kita masih membahas tentang teks anekdot. Tapi teks anekdot di sini adalah teks anekdot aural. Teks anekdot aural itu yaitu teks anekdot yang berupa penyampaiannya melalui stand up komedi. Ada yang tahu stand up komedi? Kalau tahu kalian boleh mengeluarkan pendapat beserta diskusi dengan teman-temannya ya. Dan juga nanti kita sama-sama belajar di sini. Nah, kalau stand up komedi itu adalah sebuah lawakan yang ditayangkan kepada halayak ramai. Nah, stand up komedi ini dilakukan oleh seorang komika. Ingat ya, orang yang melakukan stand up komedi disebutnya adalah komika. Stand up komedi ini dilakukan oleh satu orang atau seorang diri, dilakukan di atas panggung untuk menyampaikan suatu pendapat, menyampaikan suatu pengalaman melalui realita nyata atau mungkin cerita yang dilihat, kemudian disampaikan kepada halayak ramai. Nah, tujuannya adalah untuk menghibur karena sifatnya lucu, tetapi di dalamnya banyak kata-kata sindiran. Oke, kita ambil contoh. Contohnya itu adalah Bintang Emon. Ada yang tahu Bintang Emon? Ada mungkin, tapi sebagian ada lagi yang belum. Ibu rasa kalian mungkin ada aja gitu yang belum tahu. Jadi di sini ibu akan memberikan gambar atau foto Bintang Emon. Kemudian kita akan tahu nih, ini Bintang Emon stand up komedinya itu seperti apa sih sampai dia terkenal banget gitu melalui stand up komedinya yang lucu tapi banyak kata-kata sindiran. Bahkan pemerintah pun banyak sekali yang terusik. Ibu ambil contoh tentang seorang komika yaitu Bintang Emon. Mungkin kalian juga ada yang pernah dengar atau mungkin melihat. Nah, Bintang Emon ini adalah seorang komika jebolan stand up komedi di mana dia itu banyak sekali mengeluarkan kata-kata lucu tetapi sangat menyindir gitu. Dan di sini selain ada Bintang Emon ada juga Akbar. Kita akan mengenali dua tokoh komika selain Bintang Emon dan juga Akbar. Nanti kita akan melihat tentang stand up komedinya yang Akbar ini. Nanti ibu kasih linknya, kalian silahkan buka link stand up komedi. Setelah itu kita akan membahas tentang apa sih yang ada di dalam stand up komedinya Akbar. Dan di situ ada tentang tema, terus pesan yang disampaikannya apa gitu. Setelah ibu kasih linknya ke kalian, silahkan kalian nanti buka linknya, kemudian simak video tentang stand up komedinya Akbar ini. Di sini dia itu stand up komedi tentang kenapa sih koruptor masih ada di Indonesia. Dan di situ terdapat tentang temanya apa, terus pesan yang disampaikannya apa, sama tentang humornya itu di mana gitu. Videonya Akbar ini temanya itu kan judulnya tentang korupsi, berarti temanya tentang kepemerintahan gitu. Terus yang keduanya yaitu ada tentang masalah yang dihadapi. Nah, masalah yang dihadapi ini berarti tentang permasalahannya apa sih yang ada di dalam video stand up comedy ini. Nah, permasalahannya itu kenapa sih koruptor masih ada di Indonesia. Nah, itu permasalahan yang sedang dibahas. Terus yang selanjutnya yaitu ada tentang unsur humor. Nah, unsur humor itu adalah kata-kata yang lucu tetapi menyindir gitu.
Contohnya di sini ada beberapa kalimat, tetapi Ibu kasih contoh satu kalimat saja ya. Kalian juga bisa dengar sama-sama. Negara alias koruptor. Korban pikiran kotor. Kenapa? Kenapa di Indonesia koruptor masih banyak? Ya, kalau Pak Wisben timbul pertanyaan saya, timbul jawabannya. Karena apa? Hukum di Indonesia ini lemah, lain dengan hukum-hukum negara lain. Di Arab, pencuri sendal dipotong tangannya. Di Indonesia, pencuri uang negara dipotong masa tahanannya. Ini lucu banget. Jadi unsur humornya itu di sini letaknya. Nah, letaknya itu di kata-kata kalau di Arab pencuri itu dipotong tangannya, tapi kalau di Indonesia koruptor itu dipotong masa tahanannya. Itu tuh sebenarnya kata-kata lucu tetapi sangat menyindir gitu. Menyindir tentang hukum yang ada di Indonesia yang sangat lemah ini. Gitu ya. Jadi semoga kalian bisa memahami lewat video di link yang Ibu bagikan ke kalian tentang temanya itu tadi. Ini tentang kepemerintahan, terus unsur humornya yang tadi Ibu jelaskan, dan yang ketiganya itu tentang pesan atau amanat itu yang ada di sini tentang apa gitu. Kalau pesannya kemungkinan besar yaitu lebih ke hal-hal yang positif gitu ya. Hal-hal yang positifnya itu yaitu jangan sampai kita melakukan korupsi karena itu adalah suatu perbuatan yang dosa kayak gitu ya. Dan masih banyak lagi sebagainya. Nanti kalian kalau misalkan punya pendapat sendiri boleh diungkapkan ya melalui tulisan, atau mungkin kalian mau bikin teks anekdot juga atau membuat video stand up komedi. Kalau kalian punya rasa ide dan gagasan yang bagus untuk menyampaikan suatu pendapat, mungkin diantara kalian ada yang punya pendapat, iya ternyata lemah banget ya di Indonesia koruptor bla 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 lain sebagainya, itu boleh ya dimasukin. Itu juga sama merupakan teks anekdot apabila kalian bisa membuat teksnya. Teks anekdot itu nggak berupa harus tertulis tetapi bisa melalui video atau audio. Nah ini salah satunya yaitu teks anekdot aural, jadi melalui audio dan video gitu. Kalian menyimak tentang videonya Akbar tentang stand up komedinya yang berjudul Kenapa sih Koruptor Masih Ada di Indonesia, nanti kalian akan memahami tentang tema masalah yang dihadapi, unsur-unsur humor, pesan yang disampaikannya gitu. Tadi sudah Ibu jelaskan. Apabila kalian ada pendapat lain boleh ya ditulis di buku, nanti tinggal kirim aja ke Ibu gitu. Nah, terus di sini ada nih, apakah pesan dalam teks tersampaikan dengan jelas? Nah, jawabannya itu yang tadi sudah kalian tonton adalah iya. Kenapa iya? Karena tersampaikan dengan jelas, jadi artikulasinya jelas, tidak terbata-bata gitu ya. Pertanyaan yang kedua, apakah masalah sosial yang dihadapi relevan dengan kehidupan di masyarakat? Jawabannya adalah iya. Kenapa iya? Karena masalah korupsi tidak akan jauh dari kehidupan masyarakat. Yang berkorupsinya itu adalah anggota DPR contohnya atau lain sebagainya, dan beliau adalah masyarakat dan beliau memakan uang masyarakat, dan itu terjadi di lingkungan kita di masyarakat. Jangankan anggota-anggota besar, ada mungkin yang di desa pun ada aja gitu yang korupsi, dan itu tuh dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, memakan uang masyarakat itu juga. Terus yang ketiganya ada hal yang perlu ditambahkan agar teks ini dapat lebih baik dan menyampaikan pesan moral atau sosialnya. Kalau menurut Ibu dari teks yang tadi itu, dari teks monolog yang disampaikan melalui video stand up komedinya Akbar itu sudah sangat bagus. Alangkah lebih bagusnya lagi mungkin kalau durasinya lebih panjang gitu, karena sangat asik sekali, sangat terhibur, dan juga sangat sindirannya itu sangat luar biasa dan sangat membangkitkan rasa kita untuk sama-sama saling mengingatkan kepada koruptor dan yang lain sebagainya, dan sangat
mewakili isi hati para masyarakat yang kesal akan adanya koruptor gitu. Mungkin itu saja materi kita tentang hari ini, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga di pekan yang selanjutnya kita bisa lebih baik lagi belajarnya dan bisa sama-sama lebih semangat gitu. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.